Nah, ini jargon kami ya di OJK dalam memilih produk investasi. Ingat selalu 2L, legal, logis. Dan kemudian kalau misalnya diberikan penawaran investasi, selalu cek dulu. Ini WA kita 081 157 157 157. Silakan ketik nama pihak yang menawarkan investasi atau produknya. Nanti akan ada jawaban secara robotik. Dia berizin atau tidak, dia legal atau tidak. Kalau misalnya ingin komunikasi secara komunikatif, bisa hubungi kami di kontak 157. Ini masalah utama. Ternyata investasi ilegal atau penipuan investasi ini tidak hanya menyasar ke orang-orang yang awam, kurang berpendidikan, tetapi masuk ke dunia kampus. Bahkan kira-kira sebulan 2 bulan yang lalu, saya dikontak dari salah satu dirjen di Kementerian Luar Negeri, staf ahli setingkat dirjen, yang sekarang sudah mau jadi duta besar. Beliau menyampaikan bahwa saya ditawari ini dan saya ikut gitu. Ketika saya cek dan saya telusuri, ternyata investasinya itu ilegal atau dia berkedok investasi. Artinya saya hanya mau sampaikan korban investasi ini tidak hanya menyasar orang-orang yang tidak berpendidikan, tapi orang yang berpendidikan dan memiliki akses informasi yang luas, itu saja bisa tertipu. Makanya sangat kami sarankan hati-hati kalau ada penawaran investasi, terutama yang tidak berizin dari OJK, tolong pastikan itu legal atau tidak. Kripto, saya sampaikan kripto sekarang mungkin ada yang berinvestasi. Hati-hati, di sini ada yang investasi kripto. Kalau ada, Anda bisa sharing teman-teman. Ada yang masih punya kripto, dulu beli berapa, sekarang jual berapa. Kripto itu tidak diawasi OJK, tidak diawasi pula oleh institusi manapun. Di Kemendak Bapepti itu hanya meregistrasi, dia tidak melakukan pengawasan. Jadi kripto itu sangat tidak aman. Saya sampaikan, kripto sangat tidak aman. Tidak ada underlying aset yang kemudian ditawarkan di situ. Jadi hanya kesepakatan. Misalnya analoginya adalah botol kosong. Botol kosong ini bisa ditukar menjadi alat pembayaran dan bisa menjadi aset, asal ada kesepakatan di antara orang-orang yang memakai kripto itu atau botol kosong itu. Jadi botol kosong ada yang menghargai 100.000, ada yang menghargai 500.000, tergantung dari kesepakatan. Makanya sebenarnya botol kosong itu bermanfaat atau tidak, ya nggak ada manfaatnya gitu. Karena memang sesuatu yang sekarang ini makin banyak ya, virtual aset digital itu makin kesini makin canggih, hanya bermodal kesepakatan saja. Sementara kerugian masyarakat juga semakin besar karena akibat tergiur investasi itu. Oke. Ini korban penipuan investasi ada 126T sejak tahun 2008 sampai 2022. Nah, nilai kerugian masyarakat ini cukup besar. Bahkan kalau kita konversi ya, untuk pembangunan itu bisa digunakan untuk 12.600 membangun sekolah baru, kemudian 504 rumah sakit baru, atau 1.260 km kalau kita bangun jalan tol dari Medan sampai Palembang, atau kita bikin rel baru dari Balikpapan ke Pontianak, kemudian dari Makassar ke Manado. Jadi korban penipuan investasi ini, dana masyarakat ini ada yang nilep. Nah, orang yang nilep ini orangnya kabur. Saya berharap ada di sini nggak ada yang kemudian tertipu investasi legal. Di kantor istri saya itu ada yang tertipu karena saking tergiurnya, sangat mudah memakainya, aplikasinya tinggal di-download di App Store. Begitu kejadian, uangnya hilang, aplikasi nggak bisa diakses, kantornya virtual dan sebagainya, ya udah hilang gitu.
Ada yang korban sampai 50 juta, ada yang 200 juta, ada yang 10 juta. Nah, ada juga OP-OP yang di kantor itu hilang sampai 5 juta, 10 juta. Tapi ya mau gimana lagi, karena ingin mendapatkan keuntungan yang ingin mendapatkan untung yang besar, kemudian keuntungannya diperoleh dalam waktu singkat dan tanpa usaha atau usahanya seminimal mungkin. Inilah yang kemudian menjebak dari rekan-rekan semua, adik-adik semua, korban-korban yang sebenarnya sudah banyak terjadi, tapi kita seolah-olah lupa. Jadi penyakit orang Indonesia ini, jadi penyakitnya orang Indonesia itu paling gampang kita itu tidak mau membaca, kemudian tidak mau mencari tahu, hanya percaya omongan orang dan sering lupa. Ini penyakitnya. Sehingga korban investasi ini semakin hari semakin terus meningkat. Mau kita tutup OJK sama Satgas Waspada Investasi tiap hari kita tutupin, tapi mereka buka juga tiap hari gitu. Jadi dengan nama yang berbeda, dengan platform yang berbeda, dengan grup Telegram yang berbeda, mereka bisa bikin lagi.